Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Susana Selvi Waubun, NIM 2114-2010-14, dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, angkatan 2021. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bentuk-bentuk dan dampak korupsi guna pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Ada beberapa bentuk korupsi, yaitu yang pertama, perbuatan yang merugikan negara. Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koperasi dan dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Yang kedua, suap. Suap adalah bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang dan dilakukan oleh siapapun, baik itu perseorangan atau badan hukum. Bentuk korupsi yang ketiga yaitu gratifikasi. Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seseorang pemerintah yang dengan kekuasaannya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang kelima, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan harga, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keenam, perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pembelian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara. Bentuk korupsi yang terakhir adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang, memiliki dampak sosial dengan merusaknya human kapitalis. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif
dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.